Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiza Moldianita dari kelas 3 D4 Elektronika A dengan NRP 2120600017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 dengan judul Penerapan K3 di Gudang. Selanjutnya, K3. Apa sih K3 itu? Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sendiri merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Selain itu, apa tujuan K3? K3 memiliki 3 tujuan utama penerapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, antara lain yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Definisi gudang. Definisi gudang sendiri merupakan menurut Wikipedia, gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Setiap jenis bangunan bisa saja memiliki gudang, misalnya saja gudang pada bangunan pabrik, toko, dan bahkan rumah tinggal. Karena digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang, biasanya gudang berpotensi untuk menyimpan debu. Pentingnya K3 di gudang. Bekerja pada sektor pergudangan memiliki resiko yang sangat cukup tinggi. Kecelakaan kerja di area gudang bisa saja terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu jika staf gudang tidak berhati-hati. Faktor selain human error seperti mesin yang sudah berusia juga bisa menjadi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Tentunya, hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan sejumlah langkah untuk memastikan keselamatan kerja di area gudang. Contoh kecelakaan kerja di gudang. 1. Kecelakaan akibat mesin. Forklift atau mesin yang dapat memindahkan barang berat dapat mengakibatkan kecelakaan, yaitu kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian karyawan drive forklift yang dapat menjatuhkan barang ke bawah sehingga dapat mengenai karyawan atau staf gudang yang lain. Kedua, penggunaan APD. Penggunaan APD sangatlah penting. Hal itu akan menjadi kecelakaan kerja apabila tidak memakai helm, sehingga cedera kepala sangat rentan. Yang ketiga, penanganan barang. Pada penanganan barang atau handling barang yang salah dapat mengakibatkan cedera tangan berupa kesleo hingga patah tangan. Yang keempat, tersandung atau terpeleset. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kewaspadaan saat pengecekan gudang, atau biasanya karena tali yang tergeletak, atau bocoran cairan dengan tumpahan cairan, dan lain-lain. Selanjutnya, cara menjaga keselamatan kerja di gudang. Yang pertama adalah peralatan K3 yang lengkap. Peralatan K3 yang lengkap dapat memastikan seluruh staf yang bekerja dalam area gudang memakai helm, jaket, dan peralatan keselamatan lain sebagai alat pelindung diri. Penggunaan label dan papan tanda peringatan pada area berbahaya di gudang juga menjadi opsi yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja di area gudang. Kedua, pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang memadai atau training maupun pelatihan secara berkala menjadi hal yang tidak kalah penting dalam melakukan antisipasi kecelakaan kerja. Melalui pelatihan, seluruh staf dapat melakukan pekerjaan masing-masing dengan efektif, efisien, dan aman di gudang. Selain itu, staf gudang akan memiliki pengetahuan tambahan terkait pentingnya keselamatan kerja dan penanganan pertama bila terjadi kecelakaan. Selanjutnya yang ketiga, penataan gudang yang teratur. Melakukan layouting pada gudang memiliki beberapa manfaat. Selain mempermudah staf gudang saat mencari dan menyimpan stok barang yang ada, penggunaan layouting juga memiliki kaitan dengan keselamatan kerja dengan memastikan segala produk pada tempatnya, seperti memposisikan barang berat di bagian paling bawah dan dengan teratur melakukan pembersihan dan meminimalisir kecelakaan kerja di gudang. Selanjutnya, kesimpulan.
Agar seluruh staf gudang terhindar dari potensi terjadinya kecelakaan kerja, perlu adanya sebuah peraturan dan panduan yang wajib ditaati oleh seluruh staf yang hendak memasuki area gudang. Terima kasih.